Salat adalah, ditulis monggo raya monggo. As-salatu hiya lughatan. As-salatu lughatan ad-du'a'u bil khair. Salat secara bahasa menurut fikih ulama Syafi'i adalah berdoa yang baik-baik. Kamu sudah sholat? Sudah. Kapan? Kan belum wudu. Tadi berdoa yang baik. Dalih. Ini dalih sungkan sholat. Wasyar'an kama qala ar-Rafi'i, menurut syariat ya, bagi kita itu masih tingkatan syariat, masih tingkatan awam. Menurut Imam Rafi'i, yang dinamakan sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Imam Rafi'i mengatakan yang dinamakan sholat adalah ucapan-ucapan, doa maksudnya, dan perbuatan-perbuatan muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bisyara'ita makhsusatin, ketentuannya dengan melakukan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Imam Mujtahid. Dalam hal ini adalah madhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud aqwalun? Nah, dijelaskan aqwalun atau doa-doa atau doa itu isinya adalah rukun qauli. Karena sholat nanti mempunyai rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, aqwalun itu isinya adalah rukun qauli. Jumlahnya ada 5. 1 namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Orang angkat tangan loro nih loh. Jangan salah paham. Yang dinamakan takbiratul ihram adalah kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dawa cendeke kudu pas. Jangan Allahu Akbar, itu gak sah. Atau dibalik, Akbarullah juga bisa. Atau sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, gak bisa. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, sholat itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Kalau ketentuannya Al-Quran atau Sunnah atau hadis sudah mengatakan A, ibadah mahdoh itu, ya kita harus melakukan A. Tidak boleh dirubah. Paham ya? Kecuali kalau ghairu mahdoh. Kalau ada orang yang merubah ibadah mahdoh, menambahi atau mengurangi, misalnya tadi takbiratul ihram dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, berarti itu namanya bid'ah. Bid'ah itu tidak sesuai dengan sunnah atau yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama takbiratul ihram. Nah, adapun mengangkat kedua tangan, ini hitung-hitung ngaji sembahyang ya, ben ngerti. Ora ketang godang kok sembayange. Daripada sing blas ora tau sembayang. Nah, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Etikanya, jadi ketika kita mengucapkan niat itu, kalau niat di sini dijelaskan ya. Ini di dalam kitab Bajuri dijelaskan niat itu dimasukkan ke rukun fi'li. Karena apa? Fi'li itu perbuatan atau pekerjaan hati. Rukun, tapi ada yang mengatakan juga niat itu adalah rukun qalbi. Ya enggak apa-apa, itu kan pendapat. Yang jelas ketika kita
talafut itu mengucapkan niat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qada alillahi ada alillahi ta'ala. Nah, itu sunnah. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib di mana? Yang wajib adalah niat di dalam hati. Fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Nah, muktaronan bi fi'lihi. Ketika kita niat dibarengkan dengan pertama kali kita melakukan rukun sholat. Karena ini sholat. Berarti ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, begitu anfal artinya sudah usolli fardhul maghribi salah sarakaati mustaqbil qiblati ta'ala. Begitu ta'ala rampung pas bar, kalau bisa begitu. Kalau bisa. Ayo misalnya usolli wis apa? Ngucapnya terus Allahu Akbar, terus Allah dipanjangkan Allah, itu tidak apa-apa asalkan niatnya dalam hati kena. Nah, kalau dalam hati dulu baru takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Atau takbiratul ihram dulu terus niat, itu bukan muktaronan bihi, karena syaratnya niat adalah dibarengkan dengan ketika kita buka lawang, ibaratnya ketika kita buka lawang itu ya tergantung ibadahnya yang dilakukan itu apa. Paham ya takbiratul ihram? Jadi sampean weruh wong sembayang ora sedekap, ora usah kaget. Itu masalah khilafiyah itu perbedaan pendapat. Orang Iran ya, orang Iran lah, jangan orang Iran, 4 madhab saja, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu dalam berpandangan mengangkat kedua tangan dan sedekap itu beda-beda. Ada yang sedekap itu harus di dada, nek wong wadon kan kangelan. Ini ada yang begini rada nglembreh, ada yang tidak pakai sedekap, jadi sholat ki polos tapi yo mosok karo Gusti Allah ngene kan ora sapa, tapi ya nggak apa-apa itu hukum. Tapi nek Imam Syafi'i adalah antara dada dan pusar, tengah-tengah, itu namanya tawasud, tengah-tengah. Ora usah digawe macam-macam dubeng-dubengaken, ora usah. Gini. Nah, kalau mengangkat kedua tangan, kalau bisa ini gelamaannya sunnahnya dihadapkan ke arah kiblat ini. Terus jempolnya keduanya ini ngepasi telinga, bawah telinga. Allah. Ya, Allah karo niat sholli fardhul maghribi qada alillahi ta'ala. Itu rukun qauli. Yang kedua rukun qauli adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Nah, ini harus hati-hati karena surat Fatihah itu rukun. Maka ketika kita membaca surat Fatihah harus hati-hati dalam pembacaan tajwidnya. Sing mat kudu diwaca mat. Ya. Sing fathah harus jelas fathahnya, yang kasroh panjang harus jelas, hurufnya juga harus jelas, tidak boleh wairil maghdubi alaihim. Maghdubi nanti beda maknanya, seharusnya maghdubi alaihim waladdu, bukan waladolin. Nah ini apalagi nanti kalau sama ditunjuk jadi imam, makanya imam itu berat dalam hal rukun, berat. Kalau tidak teliti dan tidak orang ngaji lah gampangannya, ya kadang yang wis ngaji wae kan masih bacane masih semrawut, masih
kurang jelas. Mergo biyen pas ngaji turu tok anane. kancane ngaji ndek turu tok 10 tahun nang pondok turu. Diumurin tak nggo turu. Kayak sing seneng futsal misalnya. Ya kan? Umurin tak nggo futsal. Juga itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, terus yang ketiga adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu berarti duduk tawaruk. Tapi yang dimaksud tasyahud bukan duduknya, bacaannya. At-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shol. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau tasyahud awal bagaimana? Duduk tasyahud awal itu namanya duduk iftiros. Kayak pas mayahan. Ya kan? Nah, dikong beliau, dikong cikilenan tengah nih ya. Jadi iftiros itu begini. Iftiros, ini tahiyat awal. Nah, ini jenenge tawaruk. Duduk tawaruk, tahiyat akhir. Nah, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sunnah itu pun ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Subhanallah yanamu wa la yashu. Paham ya? Terus selain tasyahud awal ada lagi doa kuno. Nah, tapi kalau tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun. Rukun itu ya bagian sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Cagae gampang. Rumah kalau cagaknya kurang satu ya ambruk umai. Wagu. Iya wagu. Sing kudune apike papat misalnya dadine 3. Ya wagu. Iku tasyahud. Terus yang keempat, rukun kaulinya adalah membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Nah, kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus fil alamina innaka hamidum majid. Bener ya? Ora apal nek pas ora sembahyang. Bener ya? Ya, selain bacaan tasyahud akhir dan bacaan sholawat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi nek sembahyang tarawih kae, misalnya sampai jadi imam, kudu ngerti di rukune di orane. Misalnya arep cepet ya, yang bukan rukun ndak dibaca nggak apa-apa. Tapi kudu ngerti. Ora atahiyatu asyhadu alla ilaha illallah assalamualaikum ora. Tidak begitu. Terus yang nomor 5 rukun kaulinya adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah fal fauza bil jannah. Salam keduanya hukumnya sunnah. Paham? Terus nek salam dadanya jangan geser. Wong sembayang ki dadane harus menghadap ke arah kiblat. Nggon ana nanggon tak jelasaken nanggon syarat sah salat. Ya ketika salam ya assalamualaikum warahmatullahi rasa tambah wah rasa. Meskipun wis keluar dari sholat tapi kan malah guyu kabeh makmum. Fal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus wiridan wes ndonga. Nek sujud sahwi itu padane kelalen tahiyat awal. Ora tahiyat. Sahwi ini kowe ora lho urutane sebelum salam. Sujud sahwi ngono tak jelas. Sementing ki nganu rukun. Engko malah sampean ransu. Ya, jadi 5 takbiratul ihram, membaca surat Fatihah, terus tasyahud akhir,
terus sholawat Nabi setelah membaca tasyahud akhir, terus yang kelima adalah salam pertama.